Mulai kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu dan tempat Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin, amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah salat subuh dan kajian ilmu Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat, anugerah, karunia, yang apabila kita menghimpun, menghitung, mengumpulkan nikmat-nikmat itu tak mungkin bisa untuk menghitungnya dengan tepat, karena begitu istimewanya anugerah nikmat itu. Teriring salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dihadirkan untuk menjadi panutan kita, teladan kita, agar dalam menjalani hidup ini tidak mengalami keloyoan, peloyo ini ya, lemes, tak bersemangat, tak bergairah, karena banyaknya tantangan mesti yang dihadapi oleh kita, baik tantangan internal diri kita maupun tantangan eksternal yang ada di luar diri kita, ya, mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita, pecinta-pecinta kita, itu termasuk tantangan ya. Makanya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, misalkan, janganlah membuatmu lalai, lengah, lupa dengan zikir pada Allah, urusan kekayaan, harta benda, dan urusan anak-anak kamu, urusan dunia, mana gitu ya. Jadi memang mereka yang mencintai kita pun kadang-kala menjadi tantangan bagi kita. Mampu enggak kita menempatkan pada posisi yang benar, yakni semua itu adalah dalam bingkai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya ya. Hingga pada yang memusuhi kita. Jadi orang yang membenci kita, orang memusuhi kita, itu juga tantangan ya. Makanya sering kita itu doa, la tusallit alaina malam yang khamuna, ya Allah, jangan kau kumpulin kami dengan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Jadi
Menyayangi itu mencintai untuk kebaikan yang dicintai. Itu namanya rahmah, rahim. Kita mendapat rahmah dari Allah, berarti kita mendapat cinta, sayang dari Allah untuk kesenangan dan kebahagiaan kita. Itu namanya rahmah. Jika kita teguh, istiqomah di dalam menampaki jalan hidup ini dengan senantiasa beruswah, berpanutan pada junjungan kita Muhammad SAW, niscaya akan sampai kepada dunia yang hasanah, kehidupan semesta yang rahmah, dan akhirat juga menemukan hasanah dan terbebas dari ancaman penderitaan abadi yang namanya neraka. Tanggal 10 November kemarin itu kita memperingati Hari Pahlawan. Ya. Lalu kita punya tema besar, pahlawanku, teladanku. Nah, untuk itu setiap yang baik yang ditinggalkan, diwariskan oleh orang-orang sebelum kita itu layak untuk dijadikan sebagai penguat di dalam diri kita, agar kita juga bisa menjadi yang baik dan juga bisa meninggalkan kebaikan. Jadi apik kanggo awake dhewe, tur apik kanggo koncone. Sehingga kebaikan itu merupakan investasi sejarah kehidupan manusia. Sering kita dengar harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, menungso mati meninggalkan utang. Itu nggak enak ya. Nah, sesuatu yang bisa untuk dinikmati oleh generasi berikutnya, kebaikan-kebaikan yang mesti kita tinggalkan, kita wariskan. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa menjalani hidup ini banyak tantangan. Kalau kita tidak hati-hati dan waspada, jarine Jayabaya itu eling lan waspada. Eling itu artinya dzikir. Dzikir, ingat terus dengan Tuhan. Tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan juga tidak berperilaku meninggalkan Tuhan. Ya, eling. Waspada itu kearifan, mengenal tanda perubahan zaman, itu penting. Mengenali tanda perubahan zaman, tidak hanya yang di semesta, yang dalam diri kita sendiri, kita harus kenal ya, bahwa kita itu diberi tanda-tanda agar kita tidak sampai keliru di dalam memperlakukan diri kita sendiri ya. Umur tambah tua berarti tenaga tambah suda, kan begitu. Lah nek umur tambah tua tenaga suda, yo nek nyambut gawe aja ngoyo. Cedek bongko. Jadi nek nyambut gawe aja ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo itu seperti ketika masih belum tua. Ya. Jadi nyambut gawe ini wong tuwek karo wong enom itu ya beda. Nah,
Karena tenaga yang dimiliki itu juga berbeda. Tapi perasaan kita itu kayaknya nggak berubah, koyo isek nome. Ya. Padahal Allah sudah kirimkan pada kita itu tanda-tanda. Dan kita harus merespon perubahan itu dengan tepat. Jika tidak, ya menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, kalau tadi imam kita itu membaca surah Al-Kahfi, itu sebenarnya menarik kalau kita renungkan, ya. Kalau kita kemudian ikutkan perasaan hati dan pikiran nalar kita itu. Ya, misalkan di ayat yang pertama itu disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini kalau kita renungkan sejenak, segala puji itu milik Allah. Kesempurnaan dalam kehidupan ini hanya miliknya. Pokoknya yang layak disanjung, dielu-elu, diarep-arep. Ya, karena antaranya harapan kedatangannya dan kedatangannya itu pasti lebih indah kedatangannya daripada harapannya. Maka yang layak. Ya. Nah, dewe yang liyane Gusti Allah iku antara sing diarep-arep karo kenyataan nek teko temenan iku iso beda. Luwih apik arep-arepane timbangane kenyataane. Yang sering terjadi itu gitu. Maka alhamdulillah segala puji itu milik Allah. Jadi kalau ada apapun sanjungan yang nyasar ke kita, nyasar, itu kita kembalikan bahwa yang patut dipuji hanya Allah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh memuji, ya. Karena kalimat yang bagus itu menjadi spirit bagi yang mendengarkan. Nah, sampean ngomong nang bojone, sampean ini Bu tambah tua kok tambah ketok. Ya, maksud tambah tua tambah ketok ayu ngono. Ha keplak karo ibune arek-arek jenengan ngenyek sampean Pak. Nah, tambah tua kok tambah sedep. Memangnya sayur, ya. Kok tambah, ya tambah apa yo? Tambah kero. Enggak, sing mengandung pujian loh, Pak. Jadi jenengan kita tambah tua kok tambah seger. Jadi kalimat itu kemudian membuat orang yang mendengarnya tadi itu merasa apa ya? Merasa ada kekuatan tambahan untuk bisa mempertahankan apa yang ada pada dirinya semakin baik, lebih baik, atau minimal mempertahankan. Itu ada sugesti, ada. Ya, sama terus ngomong tambah tua ke tambah kerok, itu tambah wes ora pecoan, spiritnya melemah. Nah, yang melemah itu akhirnya tampilannya akan lebih buruk lagi. Nah, makanya memuji itu boleh, bukan tidak boleh. Ya, memuji itu boleh. Cuman ketika dipuji kembalikan alhamdulillah. Isek tahes, itu semua itu tidak karena semata daur kehidupan kita, ya. Karena urip itu dari ini sampai kemarin yang sempurna. Bukan itu saja, tapi karena ada kuwatul ilahi, kekuatan Tuhan yang membarengi kita. Wa nafaktu mir ruhi, dihembuskan ruh dari Tuhan itu. Nah, Allah yang maha terpuji itu, yang memiliki keterpujian, ketersanjungan, nyata, itu anzala al-abdihi al-kitab, telah menurunkan dia atas beban berat tanggung jawab hambanya
Rasulnya, Alkitab akan Al-Quran, akan kitab Al-Quran. Nah, yang penting di situ adalah kalau yang anzala ala abdil kitab itu informatif sifatnya. Dia telah menurunkan kepada hambanya yang memiliki tanggung jawab berat, ya, supaya tanggung jawab itu bisa ditegakkan, bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan dengan benar, dengan tepat. Maka dikasihlah yang namanya Alkitab, diberi kitab suci. Itu informatif. Itu bagi hambanya tadi itu, bagi Rasulnya. Yang penting bagi kita, walam yaj'al lahu iwaja, di mana kitab itu tidak ia menjadikan untuknya sebuah kebengkokan, ya, iwaj, sebuah kebengkokan. Artinya kitab itu kapanpun menjadi sebuah kekuatan yang kalau nek wong Jawa digawe sikep ya, digawe aji-aji. Kitab itu punya sifat tidak akan membuat hidup yang membawanya itu kemudian keliru atau salah. Orang yang menjalani hidup sesuai dengan kitab itu, dia tidak akan keliru di dalam memilih arah jalan yang berbelok-belok, yang berliku-liku, ya, kayak angka 8 ngono, Pak. Jadi kayak angka 8 itu tidak bisa keluar dari kubangan kekeliruan, muter aja itu. Nah, Al-Quran yang diberikan oleh Allah itu yang menjadi kekuatan sehingga orang tadi itu tidak akan pernah terjatuh di dalam kubangan bilukan-bilukan, tikungan-tikungan itu, ya. Kalau saya tadi bilang di awal ada tantangan yang ragamnya itu banyak dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya ketika Alkitab itu kemudian dijadikan sebagai pedoman arah, penunjuk rambu-rambu, maka orang itu akan terselamatkan, ya. Orang itu akan sampai kepada tujuan dalam perjalanan hidup ini. Maka kemudian disifati pada ayat yang keduanya, qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyirul mu'minin. Jadi Alkitab yang diturunkan oleh Allah itu bisa menjadi kompas, radar yang bagaimana supaya orang yang memeganginya, orang yang mengamalkannya itu betul-betul terbimbing lurus, qayyim, terbimbing lurus, tidak sampai terbelenggu oleh tantangan dan rintangan, dan dia bisa keluar dari setiap tantangan yang ada itu. Jadi nek iki kali harus diseberangi, caranya beranginya itu bagaimana? Kalau ini ada jurang, cara melompatnya bagaimana supaya tidak sampai terjatuh di lembah jurang tadi itu. Itu panduan yang lurus, bimbingan yang benar sesuai fitrah yang ada pada diri manusia sendiri. Dengan sifat dari Al-Quran, sifat dari Alkitab yang seperti itu,
menjamin manusia itu dalam perilaku yang lurus, yang baik dan benar ketika menegakkannya itu sungguh-sungguh, maka diingatkan oleh Allah yundira ba'san syahidan min ladunhu, supaya dia itu memberikan peringatan akan adanya ba'san syadidan, adanya siksaan yang sangat pedih, sangat mengerikan, sangat menakutkan, miladunhu, dari sisi Tuhannya, miladunhu, dari sisi Tuhannya, wa yubasyiral mu'minin, dan supaya dia Rasul itu memberikan peringatan yang membahagiakan bagi mereka yang percaya. Nah, yang percaya itu disebutkan alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasan. Jadi orang mukmin itu ya orang yang beramal kesolihan. Kalau orang mukmin yang tidak beramal kesolihan, ya nanti dulu, ya. Walau kita sering mendapatkan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Wong sing akhir omongane la ilaha illallah itu ahli surga. Tapi gak cukup ngomong la ilaha illallah. Harus la ilaha illallahnya itu menjadi support dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sholih. Perbuatan yang sholih. Perbuatan yang sholih itu ya dimulai dari sidqul an-niyah, tulus, jujur, benarnya niat, motivasi dalam menjalani hidup ini. Jadi mulai dari suasana hatinya itu betul-betul mukhlishina lahudina hunafa, punya kekuatan. Setiap yang dikerjakan itu adalah persembahannya untuk mendapat ridho dari Tuhan semata, bukan yang lain, ya. Hingga sidqul amal, benar perilaku, tindak tanduk, yang itu kemudian dibingkai dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan akhlak yang agung. Nah, bagi mereka yang kemudian bisa untuk mengamalkan terhadap apa yang ada di dalam Alkitab itu, maka dia punya kesolihan-kesolihan yang luar biasa. Maka ketika iman dan amal solih itu menyatu, ya, menyatu, terkait, terikat satu dengan yang lain, maka dia punya hak untuk mendapatkan imbalan yang lebih dari sekedar kebaikan yang bisa ia lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang saya maksud bahwa ketika Allah menurunkan panduan kepada Rasulnya di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan itu, kemudian kita beruswah kepada Rasul itu, kita berteladan utama kepada Rasul itu di dalam kita menjalani hidup ini, supaya kita punya kualitas hidup yang ya mirip, ya, yang memper, atau yang kalau bisa yang sama persis. Tapi nyatanya angel untuk bisa sama persis dengan apa yang dicontohkan tadi, karena memang ada keterbatasan pada diri manusia, ada ketidakberdayaan, ya, pada diri manusia yang satu dengan yang lain itu beragam. Makisina fi abada, maka ketika dia berada di imbalan yang sangat baik, yang sering dimaknai dengan jannah, surga itu, makisina fi abada, mereka bermukim, berdiam di dalam kenikmatan itu selamanya, ya, selamanya. Nah, di satu sisi memberikan kabar gembira
terhadap mereka yang punya iman yang lalu beramal solih. Pada sisi yang bersamaan, wa yundzirul ladzina qalu takhadallahu walada, memperingatkan kepada orang-orang yang keliru di dalam bertuhan. Ya, Tuhan kok punya anak. Qalu takhadallahu walada, orang yang punya asumsi bahwa Tuhan itu mengambil anak, Tuhan itu menjadikan anak, Tuhan itu punya anak, apa anak angkat, apa anak asuh, apa anak kandung, pokoknya Tuhan itu punya anak. Karena kata memiliki itu ada kecenderungan Tuhan memperlakukan anak dengan yang tidak anak itu berbeda. Ya, ada asumsi begitu. Iki anak Tuhan, iki duduk anaknya Tuhan. Nah, ini anak-anak Tuhan itu pasti disayang Tuhan. Ya, kalau nggak anak-anak Tuhan tidak disayang Tuhan. Nah, jadi menimbulkan asumsi, persepsi bahwa ketika Tuhan itu punya anak, maka keadilan Tuhan di dalam mengatur kehidupan di jagat raya ini menjadi tidak terwujud. Ya, karena Tuhan berpihak kepada sebagian. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara kudrat iradat Allah itu menjadi hukum sunatullah, maka kafir atau mukmin, ya, kafir atau mukmin, ketika dia mengikuti sunnahnya, mengikuti ketentuan yang berlaku di kesemestaannya, di alamiahnya itu, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau ada orang misalkan hemat pangkal kaya, Anda tahu hemat pangkal kaya. Orang kuwi pengen sugih kudu hemat, tapi jangan dimaknai medit. Medit pangkal kaya, nggak ada. Karena medit itu ujungnya sama. Medit itu akhirnya ya medit, miskin. Orang medit itu orang yang paling miskin. Soalnya apa yang ia peroleh dalam kehidupan itu tidak untuk dinikmatinya, tapi untuk disimpan. Yang dia sendiri tidak tahu kapan untuk digunakan. Maka uang udah medit, ya medit, melarat. Ya, nyambut gawe oleh duit mesti gawe tuku panganan sing enak misalkan. Ya, gawe tuku kendaraan sing apik misalkan ya. Karena medit disimpen tok. Ya, disimpen wae, dikumpulno wae. Ya, akhirnya apa? Dia tidak bisa menikmati ragam karunia Allah yang mestinya dia akan lebih baik lagi dari sebelum medit. Karena itu ayatnya tidak kemudian wong medit itu sugih enggak. Wa may yafal fa innama yafalu li nafsi. Wong sing medit itu mediti awake dhewe. Nah, mungkin pengertian hemat tanggal kaya itu adalah ketika mentasarufkan itu tidak berlebih-lebihan. Jadi medit juga tidak, mubazir juga tidak, ya. Tetapi berada di antara itu sumber daripada kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang sedemikian itu ditanggapi oleh mereka orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, mereka yang justru membuat statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang berdasar pada pembohongan atau pendustaan terhadap kebenaran. Maka mereka yang selalu merasa bahwa aku punya kemampuan yang lebih dari apa yang dibimbingkan atau dituntunkan oleh Tuhan dalam Alkitab itu, aku yang merasa lebih memiliki kemampuan, keilmuan yang jauh dari apa yang diberikan oleh Tuhan tadi itu, akhirnya mereka tenggelam di dalam ilusi, di dalam bayang-bayang pengetahuannya.
Padahal asli dia tidak ngerti apa-apa. Jangankan sampai sekian ratus tahun yang lalu, yang beberapa hari yang terlewati saja, dia tidak bisa mengcover, menceritakan secara utuh apa yang sudah terjadi pada dirinya. Apalagi yang terjadi pada sahabat, saudara, teman karib atau tidak. Tidak iso. Tetapi karena dia merasa dengan pengetahuan yang dimiliki itu tidak butuh dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, maka dia terbelenggu di dalam obrolan-obrolan yang berbasis pada pengetahuan-pengetahuan yang semu tadi itu. Maka di dalam ayat ini Allah kemudian mengingatkan ma lahum bihi min ilmin. Maka tiadalah bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tadi itu, ya, ma lahum bihi min ilmin. Sebenarnya mereka itu tidak punya pengetahuan apapun sekiranya tidak kemudian mengikuti apa yang dipandukan, yang dituntunkan oleh Tuhan di dalam Alkitab tadi itu. Wala li'abaihim, demikian pula sandaran-sandaran mereka kepada nenek-nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka, ya, itu tidak ada dasar ilmunya. Jadi pengetahuan yang diperoleh dari hisiyah, penglihatan, ghorizah, instinktif, atau bahkan dari proses nalar, akliyah. Nalar itu akliyah, akal yang digunakan untuk membuat rumusan-rumusan mengenai pengetahuan itu. Sekali lagi, kalau itu digunakan untuk membenarkan bahwa Tuhan itu kemudian layak untuk dipersekutukan, dengan ditambahi punya anak atau ditambahi dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, ya, maka kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadziba. Kalau pengetahuannya tadi itu sudah ya, lahum bihi min ilmin, sesungguhnya tidak ada pengetahuan yang ia punya. Bahkan yang diwarisi dari leluhurnya pun itu bukan pengetahuan, itu ilusi, ya, itu khayalan, ya. Maka kalau itu kemudian dijadikan sebagai pijakan-pijakan dalam argumen itu untuk meyakinkan orang, kemudian untuk membuat orang itu bisa mengikuti terhadap apa yang dikatakannya, maka sekali lagi Allah menyebut kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu adalah sesuatu yang paling buruk, ya, dari kalimat yang keluar dari lesan mereka, dari mulut mereka. Illa kadziba, kaiyakun illa kadziba, karena tidaklah apa yang mereka sedang diskusikan, mereka sedang jadikan argumen itu kecuali sebuah kedustaan. Nah, yang saya maksud dari ini 1-5 ini memberikan satu ranah. Jikalau orang itu merasa mengetahui dan pengetahuan itu diperoleh dari ghorizah, hisiyah, akliyah, kemudian sampai falsafah, tetapi itu bertolak belakang dengan apa yang digariskan oleh Alkitab, yang digariskan oleh Quran, maka sesungguhnya ilmu yang dianggapnya itu adalah kebohongan atau kedustaan. Nah, ini kadang-kala kita sekarang ini kan berada di era yang disrupsi, ya, di era yang tak menentu, era yang penuh dengan kegamangan. Kalau kita tidak hati-hati di dalam mengikuti perubahan yang terjadi, jangan-jangan terjebak kepada tadi itu pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya itu tidak pengetahuan yang semestinya. Jadi kita membayangkan sesuatu berdasar apa yang bisa kita rasa, apa yang kita raba, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bau. Kemudian itu kita gunakan untuk membuat konsep pengetahuan, tetapi bertabrakan dengan
apa yang ada dalam Alkitab, sementara Alkitabnya ditepikan, dinafikan. Jadi saya tadi malam ketemu dengan Komisi 8 DPR RI di Kencong, di daerah sana itu berbicara mengenai pendidikan Islam, ngobrol pendidikan Islam. Ya, saya sampaikan bahwa ketika pengetahuan tadi itu dibangun atas fakta-fakta yang keliru, maka pengetahuannya menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan ini. Saya contohkan ketika agama itu kemudian tidak dijadikan bagian daripada nilai yang dijadikan sebagai pijakan hidup kebangsaan ini, ya tinggal nunggu saatnya saja. Karena pengetahuan yang menganggap bahwa agama itu sumber daripada kemandekan, ya, agama itu sumber kemandekan, iya itu kalau agama ilusi keberagamaannya. Tapi kalau Islam sebagai sebuah ad-din, ya, itu menjadi alternatif solusi atas problem dihadapi umat ini. Hanya saja ketika kemudian rumusan sistem pendidikan kita itu ingin untuk menepikan, bahkan menegasikan, menghilangkan kata-kata iman, takwa, agama, maka pengetahuan yang didasarkan pada hasil-hasil telaah yang sifatnya falsafati atau akli atau nalar manusia saja tidak cukup untuk menjawab persoalan yang ada dalam kehidupan manusia ini. Ya fangtadiris sa'ah, bahasa hadisnya itu ya tunggulah saatnya, ya, saat semua manusia akan kehilangan esensi kemanusiaannya karena dia mengikuti ilusi daripada keinginannya, pengetahuan-pengetahuan yang tidak murni, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, agak serius ini ya. Mulai tadi saya lihat jenengan serius banget. Oke, tak serahkan pada pengacara aja. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi mengenai ulasan dari surat Al-Kahfi yang merupakan penangkal daripada fitnah Dajjal, ya. Moga-moga yang 10 ayat dibacakan tadi itu menjadi ya perisai bagi kita untuk menghadapi fitnah. Mari kita buka sekarang mengenai bertanya jawab daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Monggo silakan. Sebelah kanan ada Ma'asabul yamin. Sebelah tengah yang ngantuk temenan ini. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ucapan coba diulang. kata tadi Ustaz. Pepatah yang irit itu suruh irit gitu loh. Itu bukan Islam ya Ustaz. Kita untuk bersedekah, sedekah. Kok enggak gampang ya, coba diulang. Coba diulang lagi, Pak. Ya enggak jelas. Ya. Ya. Halo ya. Roto error panjangnya. Ya Ustaz, untuk pepatah untuk supaya irit itu bukan Islam itu Ustaz. Karena kita diperintahkan tuh yang memperbanyak sedekah itu. Ya. Ya itu aja. Pak pengacara tak takoni, napa niku sing disampaikan?
Pokoknya kiri mboten sedekah. Ya, jadi memang di dalam kehidupan ini kan kita sering mendengar semacam apa ya, slogan, apa moto gitu ya. Jadi orang mengatakan hemat pangkal kaya, Ya, misalkan. itu bukan Islam itu. Ya, Pangkal kaya itu bukan Islam, Ustaz. jadi sing nyebut itu Islami sapa? Ada orang yang punya moto, ada punya argumen, gitu. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, gitu. Nah, slogan-slogan seperti itu apa betul? Jawabannya, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam itu mengajarkan bahwa satu, kamu kalau jadi orang jangan bakhil, kan gitu. Karena orang yang bakhil itu tidak pernah bisa menikmati anugerah Allah yang diberikan padanya. Ya, oleh disimpan tok gak dinikmati ya. Itu siapa yang bakhil maka dia bakhil pada diri sendiri. Ya, itu konsep Islam. Ya. Kalau kamu berbelanja janganlah berlebihan, mubazir, mengibdar, ya. Kemudian juga jangan yaktur, jangan irit banget, ya. Ya, irit banget tadi kemudian misalkan dimaknai hemat, yo, irit kok hemat, bukan, gitu. Maka di antara itulah kamu harus berbelanja, ya. Jadi tidak terlalu irit, juga tidak terlalu royal, ya. Itu konsep dasar yang ditawarkan oleh Islam supaya kamu bisa menikmati hidup ini, gitu. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di hadapanmu harus kamu habiskan sendiri. Masih ada kawanmu, ada tetanggamu, ada saudaramu yang mereka itu punya hak atas apa yang kamu punya, ya. Jadi kemarin saya ketemu dengan seorang ibu yang bercerita, di sini nih di Jalan Dr. Sutomo ini ada orang kaya punya banyak asrama disewakan, pokoknya umpama turu tok iku wis duit itu teko dhewe-dhewe, ya. Duit itu teko dhewe-dhewe. Ndak punya anak. Terus ada anak yang sekolah, kuliah di asramanya dia. Itu menurut dia kok ngaji tok anak itu. Dia ada suara ngaji di kamar. Pagi ada suara ngaji, sore ada suara, malam juga ada suara ngaji. Dicari, ternyata ada memang anak satu yang ngaji terus, memang isinya cuma ngaji. Kalau udah pulang gitu ngaji. Lah, ketika itu ditanya, "Nah, awakmu kok maca Quran tok ae? Gak koyo kanca-kanca mulyane?" Dia jawab, "Saya ini membaca ini karena saya punya problem, Pak. Saya mengadukan problem saya kepada Allah melalui firman-firmannya ini, saya baca. Jadi saya baca walaupun saya nggak ngerti, nggak ngerti isinya, tapi saya baca sebagai alternatif menyelesaikan masalah saya." Akhirnya cerita kondisi objektif keluarga. Barang cerita itu, kisah ini mirip dengan kisah Umar yang pada waktu mendengar bacaan daripada Fatimah. Ketul atau begitu dengar ini, orang yang kaya ini akhirnya tertarik. Dengan tertarik itu dia tanya mana rumahnya, tanya ibunya, tanya bapaknya. Akhirnya dia temui ibunya, dia bilang, "Bu, boleh nggak anak ini saya jadikan anak saya?" Sehingga seluruh apa yang menjadi kesulitan dia itu teratasi oleh ini, orang tua asuhnya ini. Bahkan ketika tahun lalu itu lulus, kemudian sudah bekerja,
sekarang sudah punya mobil, punya rumah, gitu. Disediakan rumah dari orang tua asuhnya. Loh, ini kan kadangkala akal kita itu kan nggak jangkau ya. Nalar kita itu. Awak dhewe kene dikei nasib sing gak pati enak, melayu nang dukun ya. Loh, lah teko nang Pak Kiai minta nasihat, ujung-ujungnya itu Pak Kiai amalan nopo sing saged kula damel. Padahal Quran tadi udah bilang walam yaj'al lahu iwaja. Ini awak melo Al-Quran, baca Quran dengan tulus semata, ya Allah engkau yang menghadirkan semua keadaan dalam hidupku, kemudian itu dia pasrahkan. Ya kayak Ashabul Kahfi ini. Ashabul Kahfi ini kan luar biasanya itu ketika menghadapi tekanan-tekanan dari kekuasaan yang tidak mungkin dilawan dengan kemampuan diri mereka. Mereka hanya berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan dengan engkau, jangan sampai keyakinan saya, amalia saya ini terampas. Satu-satunya kekayaan saya hanya iman dan amal soleh saya ini. Saya nggak punya apa-apa sudah dalam kehidupan, hegemoni sosial politik budaya yang berkembang di masyarakat saya. Karena itu saya pertahankan masuk ke gua ini. Sampai makanya diikuti sama apa itu? Anjing kan? Mula sampean ojo ngenyek asu. Wong ana asu mlebu swarga. Ya toh? Walaupun sampean kalau Pak, di hadisnya itu kan anjing itu najis ya, gitu loh. Sak najis-najise asu sik ana sing mlebu swarga. Awak-awak dhewe durung karuan sing rumangsa suci semuci gini nih ya. Jadi maksud saya slogan-slogan mutu-mutu yang ada di masyarakat itu kadangkala itu adalah iwaj, itu tikungan-tikungan dan belokan-belokan yang akan menjerembabkan kita dalam kenistaan ya. Karena itu tadi saya bilang ono sing opo yo iya nek hemat itu pengertian terpangkal kaya ngono yo. Yo ora ngono to nyatane akeh wong sing eman miskin sak lawase. Ning donya akeh duwite tapi gak iso ngrasake. Ning akhirat apa maneh wong gak tau sedekah. Gitu. Karena tadi itu ibarat menggam air tidak menetes. Nggih, jadi betul Pak. Jadi apa yang sloganistik tadi itu bukan nilai Islami, ya. Itu adalah tradisi yang kemudian digunakan untuk memacu, ya. Orang punya spirit, punya semangat. Nah, kita punya sudah. Bersedekahlah kamu, maka Allah akan mencukupi terhadap kebutuhanmu. Sarok dorok dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang. Kalau itu kemudian bisa kita lakukan, indah hidup ini ya. Karena apa yang kita terima bukan sekedar untuk kita nikmati. Boleh jadi kita terima Allah ingin agar kita berbagi. Ya. Nah, terima kasih. Baik. Oh, masih ada lagi. Silakan Pak Nanang. Singkat saja. Terima kasih moderator dan Ustadz dalam materi kali ini. Saya hanya ingin ada semacam kemantapan ya, bermasal dari aklia, ilusi, ataupun disrupsi. Barusan cerita yang jenengan sampaikan itu bagian dari kemantapan kita ya, bahwa Allah itu akan menghadirkan ke kita akan masalah rezeki. Dan juga itu cerita juga sama halnya dengan perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, di mana Nabi Musa dalam perjalanan Nabi Khidir itu agak istilahnya di endingnya Nabi Khidir menceritakan jangan tanya-tanya dan segalanya ya. Terkadang kita Ustaz, kita itu naik turun iman kita untuk memantapkan bagaimana upaya kita agar iman kita itu terhadap hal-hal seperti itu biar menguatkan Ustaz. Kan pada dasarnya kita nilai-nilai cerita seperti tadi itu kan masih labil. Bagaimana untuk menguatkan keyakinan kita seperti hal-hal yang jenengan sampaikan tersebut. Yeah. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi jangankan selevel kita ya, selevel kita yang memang pengetahuan kita peroleh dari luar. Dari luar itu artinya ya diomongi, ya dikandani, ya krungu, ngono tuh ya maca gitu ya. Sekelas Nabi Musa saja tadi itu ketika ingin membuktikan bahwa hidup itu diatur oleh Tuhannya, dia bilang, "Duh Gusti,
aku pengen eruh jenengan piye. Nah, piye carane, cara untuk saya bisa untuk yakin betul bahwa semua ini berada di genggaman kekuasaanmu. Ya apa carane Gusti? Aku iso ngono kuwi. Pasrah sumarah bahwa semua ini memang kudrat iradahmu. Aku jenengan kei apa wujud yang harus saya jalani, yang harus saya lewati, itu tidak pernah bicara ini aku, tetapi ini engkau. Ya apa ya aku iso eruh. Apa jare Gusti Allah? Wis deloken saiki. Nek gunung iku isa utuh, mari ngene ya deloken isa utuh, awakmu eruh aku. Tapi apa terjadi? Hancur, gunung lebur. Nah, ternyata kadangkala orang itu perlu dikeplak sampai semaput lagi iso ngerti. Makanya bangkit dari kubur itulah kebenaran yang esensial. Tapi jenengan iku lagi percaya temen wis tangi teko kuburan. Alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, yang kedua contoh Ibrahim. Ibrahim kurang ya apa? Di dalam mencari kekuasaan Tuhannya kemudian bertauhid kepadanya. Sampai mengatakan aku beriman dengan Tuhan yang mencipta alam ini. Gitu? Itu pengamatan yang luar biasa. Tafakur yang sangat mendalam. Itu pun di ujungnya masih bertanya, ya apa Gusti jenengan iso nguripke ing dalam barang sing wis mati. Artinya apa? Dalam kehidupan ada kematian, dalam kematian ada kehidupan. Iku piye carane memahami Gusti? Aku gak ngeh. Walaupun aku sudah mengalami ujian yang seperti ini. Bojoku tak dekek ning kono misalkan ya toh. Yang tidak ada tanaman, sudah kemudian kau cukupi. Tidak mungkin istri dan anakku hidup di tempat seperti itu. Tapi engkau yang maha menghidupkan. Aku alami, aku jalani. Tapi tetap ada pertanyaan. Ya apa carane Gusti? Ya toh? Nah, sampai akhirnya diperintah seperti itu. Nah, oleh karenanya iman yang fluktuasi itu aksiru bidzikrillah. Jadi perbanyaklah engkau berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadikan nafas keluar masuk di dalam rongga alat pernapasan kita itu dengan kalimat nafi isbat. Nafi itu la ilaha, itu nafi, menghilangkan semua yang ada, semua yang mewujud ini. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Kalimat isbatnya ada kecuali Allah, kecuali Allah. Lek iso ngono ya. Kabeh Gusti Allah. Kabeh Gusti ngono ya. Nek gak iso la ilaha illallah kedawan. Ya no Allah. Kesandung Allah. Kowe tok bareng kok, wih, apik iki Allah. Ngono lho ya. Nanti aja terus apik nafsune sing muncul. Apik Allah. Nafsunya kan pengen menghaki, ingin memiliki. Oh enggak, Allah ini, Allah. Ya. Jadi aksiru dzikr, perbanyak untuk berzikir jika kamu ingin iman kamu dalam keadaan stabil. Yang kedua, itu dzikru maut. Itu juga penting. Jadi kita mengingat titik kematian kita. Jadi metodenya setiap melangkah kita mau mati gitu. Kita meninggalkan kehidupan menuju kematian, ya kan gitu. Itu kalau kita bisa stabilkan di dalam mindset kita, insya Allah kita tidak banyak duka ketika berhadapan dengan musibah. Tapi kita juga tidak banyak ketawa ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Semua kita menyadari bahwa semua akan kita tinggalin, semua akan kita wanak tubuh maqaddamu dan yang akan abadi adalah bekas-bekas telapak kaki kita berpijak di apa, kebaikankah, keburukankah, itu terus berjalan seperti itu. Duduk di sini, alhamdulillah bisa berbagi kebaikan, jalan di sana, alhamdulillah bisa berbagi kebaikan. Walau belum bisa dimengerti orang lain kadang-kala, ya, jenengan ngaji terus, nok kene ngaji, nok kono ngaji, nok maca Quran terus ngono. Durung karuan bojone sampai nganggep apik. Durung karuan tanggane sampai nganggep apik. Lha iki cah gendeng iki. Ya toh. Kok wirid ono ilmu. Kok mlakune kok wah deleme ngarek iki wis gak waras. Boleh jadi itu terwujud dalam hidup kita. Tapi yakinlah
Ketika itu dibingkai zikrullah, ketika dibingkai zikrul maut, maka hati akan agak lebih stabil daripada kemudian jenengan hidup abadi. Hidup abadi akhirnya apa? Di sini ada kelengahan dan kelalaian untuk kehati-hatian. Yang ketiga itu kan Nabi nyawuh, nek pengen jogo iman yo amal. Karena amal sholih itu memperkuat iman. Amal salah itu memperlemah. Maka beramal kebaikan terus, beramal kesolihan, beramal kebenaran, insya Allah. Walau pahit, walau pahit, ya, melakukan yang baik itu kadang-kadang pahitnya luar biasa. Ya. Bisa gitu ya. Baik, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Kenapa? Nggih, sik turun. Nggih, monggo sithik. Nggih, Pak, nggih. Nun sewu. Nggih. Oh, bukan mereka berkata agama sebagai sumber kemandekan. Di RUU Sisdiknas itu kan kata-kata agama, iman itu kan tidak ditulis, gitu. Nah itu yang kita protes. Kalau itu dibiarin, jangan-jangan filosofi yang dipakai adalah agama itu dianggap sebagai sumber kemunduran atau kemandekan. Loh, kalau itu yang dilakukan, tata kerangka berpikirnya ini sangat tragis karena ujungnya akan menghancurkan terhadap kehidupan yang mesti kita jalani berdasar agama. Karena kita punya ketuhanan yang maha esa. Jadi kemarin kita diskusi bagaimana penguatan pendidikan Islam. Makanya kita minta seperti kata-kata madrasah, pesantren yang itu produk daripada budaya budaya keagamaan Islam itu jangan sampai dinegasikan, dihilangkan ya dari dokumen-dokumen resmi yang ada di sistem perundangan dalam kehidupan kebangsaan kita. Responnya bagus, mereka responnya bagus. Ya itu. Jadi maksud saya kita beritahukan bahwa Islam itu alternatif yang terbaik di dalam menyelesaikan problem keumatan. Karena ilmu yang diajarkan oleh Islam itu tidak hanya dimensi material, tapi ada dimensi non material, spiritual. Tidak hanya saat dunia, tapi ada sebelum dunia dibicarakan, setelah dunia juga dikupas. Nah itulah yang saya katakan, ketika pengetahuan kita itu hanya bersumber pada rasa, indrawi kita, akal kita, filsafat kita, ini tidak mampu menembus sebelum dan setelah. Maka lahir seperti teori Darwin gitu ya. Manusia itu nenek moyangnya adalah, loh kok banter sampean? Ojo-ojo mengimani. Padahal tidak. Kita itu min Adam, dan Adam dari awal diberi karakter yang berbeda. Kenapa? Fanafaktu firuki, karena dihembuskan namanya ruhku gitu loh. Kalau yang lain tidak digunakan wanafaktu min ruhi. Oke, ngoten Bang. Jadi kita ketemu dengan mereka, ngobrol pintar terkait dengan gimana supaya lembaga-lembaga keagamaan yang berada di garis pendidikan itu tetap mendapat apresiasi yang semestinya. Karena kita lahir dulu sebagai bangsa ini didahului dengan gerakan keagamaan. Jadi ini gak ono NU, gak ono Muhammadiyah, gak ono Al-Irsyad, gak ono, kira-kira kebangkitan kita ya belum sampai puncak kemerdekaan. Nah sekarang ini kalau itu kemudian dihilangkan, insya Allah kita kembali kepada penjajahan gaya baru, ya toh. Tembian sing jajah iku wujudnya menungso, liya bangsa, iso-iso saiki wujud duduk menungso. Wujudnya teknologi-teknologi yang kemudian bisa untuk mengeksploitasi kekayaan kita dengan sebesar-besarnya. Maka butuh pelurusan. Yang meluruskan adalah faham agama yang benar. Ngoten nggih? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi mengenai ulasan